Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yakni peradaban Islam pada masa kerajaan Turki Utsmani. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Noh dari SMAG selaku dosen dari mata kuliah Sejarah Peradaban. Perkenalkan, saya Hanifah Yusuf dengan NPM 130-21904. Saya Danisha Firdani dengan NPM 10302-19011. Dan saya Hasna Marwa dengan NPM 10302-19013. Baik, kita langsung kepada pembahasan yang akan dipaparkan oleh Danisha Firdani. Kepada Danisha, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih kepada Hanifah Yusuf. Saya akan memaparkan mengenai definisi Turki Utsmani, definisi kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama, kerajaan Turki Utsmani adalah salah satu kerajaan dari 3 kerajaan besar sesudah runtuhnya kekuasaan dari Abbasiyah, kerajaan Syafawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Kerajaan Turki Utsmani ini adalah kerajaan yang paling lama dan berkuasa, yaitu selama 7 abad atau 625 tahun. Di sini saya akan menceritakan mengenai sejarah berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Jadi kerajaan Turki Utsmani itu berasal dari suku bangsa pengembara Kotik Oghuz atau Kai ini dipimpin oleh Sulaiman Syah. Saat itu Sulaiman Syah itu mengajak para anggotanya untuk menghindari dari serbuan bangsa Mongol. Setelah serangan bangsa Mongol mereda, mereka memutuskan untuk kembali ke Syam. Tetapi saat itu mereka mengalami kecelakaan, yaitu hanyut di sungai Ufrat. Karena itu mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ini dia memutuskan untuk kembali ke daerah asalnya, dan kelompok kedua ini meneruskan perjalanan ke Asia kecil. Kelompok 2 ini dipimpin oleh Ertugrul ibnu Sulaiman. Mereka menghambakan diri kepada Sultan Alaudi II dari kerajaan Saljuk Rum. Tatkala kerajaan Saljuk ini berperang melawan Bizantium, Ertugrul ini membantunya sehingga mereka mendapat kemenangan. Dan karena itu Ertugrul mendapat hadiah berupa wilayah yang berbatasan dengan Bizantium. Karena dia punya wilayah, mereka tinggallah di situ. Pada tahun 1258 di sini lahir Utsman. Ertugrul meninggal pada tahun 1280 Masehi. Kemudian Utsman ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin suku bangsa Turki. Setelah kekuasaan Saljuk Rum ditaklukkan oleh bangsa Mongol, Utsman ini dapat bertahan dari serangan Mongol dan dapat memerdekakan diri. Para penguasa Saljuk yang tersisa ini mengangkatnya sebagai pemimpin. Lalu pada tahun 1290 Masehi berdirilah kerajaan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Utsman. Seperti itu. Lalu selanjutnya akan dipaparkan oleh Hasna Marwa. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kerajaan Utsmani dan ekspansinya, di mana sudah dijelaskan tadi di awal bahwa Turki ini termasuk dalam T3 of Great Empire. Nah, di mana menjadi suatu kerajaan terbesar gitu ya, termasuk salah satu kerajaan yang terbesar, maka memiliki sebuah sejarah atau historis yang kontroversial, di mana pada saat Sultan pertama, yakni Utsman, di tahun 1326 Masehi ini, beliau menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broesa pada tahun 1317 dan menjadikan kota Broesa ini menjadi ibu kota kerajaan di daerah Bizantium. Nah, lalu selanjutnya setelah pergantian masa pemerintahan atau penguasaan dilanjutkan oleh Murad pertama, yakni ekspansi dilakukan lebih besar, meliputi daerah Balkan, Adrianopel, Macedonia, Sofia, dan seluruh wilayah Yunani. Dan pada masa ini,
dijadikan ibu kota kerajaan itu yakni di daerah Adrianople. Nah, lalu pada saat Bayazid I atau pemerintahan kekuasaan selanjutnya di tahun 1391 Masehi ini terjadi peristiwa Perang Kristen, di mana Perang Kristen ini menjadi salah satu peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Muslim. Namun pada saat masa Bayazid pertama dan Bayazid kedua ini sempat terhenti masa ekspansinya dan karena berdampak buruk gitu bagi Turki Utsmani selama 10 tahun. Nah, lalu kerajaan Utsmani ini baru bangkit kembali pada saat adanya atau datangnya muncul kehadiran Murad II, yakni sering kita kenal atau ini merupakan salah satu tokoh yang sangat populer. Beliau adalah Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi. Beliau dapat menaklukkan kerajaan Romawi Timur. Nah, lalu pada selanjutnya, yakni terdapat banyak kemajuan yang dapat terlihat jelas dari berbagai sektor bidang. Yakni pertama, adanya kemajuan dari bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan terlihatnya perpaduan macam-macam kebudayaan dari Persia, Bizantium, dan Arab. Lalu di bidang politik dan kemiliteran terbentuk kekuatan militer yang sangat tangguh baik di darat maupun di laut karena negara Turki ini percaya atau kerajaan Turki ini percaya bahwa kemenangan negara terletak pada kekuatan militernya. Lalu pada sektor ekonomi, Turki ini memiliki kekayaan alam yang sangat banyak gitu ya sehingga menjadi pusat perdagangan dari seluruh benua di dunia. Lalu di bidang pemerintahan yakni menggunakan sistem monarki karena otoritas kepemimpinan berdasarkan keturunan daripada Sultan Utsmani yang dominan. Dan di bidang keagamaan ini sangat terikat dengan syariat Islam. Jadi fatwa ulama itu menjadi sumber hukum yang berlaku dan yang ini berdasarkan atau dikeluarkan dan ditetapkan oleh para mufti Islam gitu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hanifah Yusuf. Baik, terima kasih Hasna Marwa. Selanjutnya, setelah kemajuan tentu saja ada kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani. Pada para sejarawan membagi sejarah khilafah Islam menjadi 4 masa dan khilafah Utsmaniyah ini sebagai penutup dari khilafah Islam atau hilangnya sistem khilafah ini juga berarti hilangnya negara Islam yang menurut Dr. Yusuf merupakan perwujudan dari ideologi Islam. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kemunduran dari Turki Utsmani. 2 faktor utama, yakni dari faktor internal. Yang pertama adalah pemahaman Islam yang merosot. Nah, karena merosotnya pemahaman Islam ini, para penguasa mulai membuka diri terhadap demokrasi yang didukung oleh fatwa-fatwa Syekh al-Islam yang penuh kontroversi, lalu diperkuat juga dengan disusunnya undang-undang acara pidana dan undang-undang dagang yang bernuansa sekuler. Hal ini diperparah juga dengan dirumuskannya Konstitusi 1876 oleh Gerakan Turki Muda. Lalu pada di dalam negeri itu ada Ahlu Zimah, khususnya orang Kristen, yang mendapatkan hak istimewa pada zaman Sulaiman Al-Kanuni. Mereka melunjak dengan persamaan hak dengan kaum muslim. Namun, hak-hak istimewa itu akhirnya dimanfaatkan oleh mereka untuk melindungi para provokator dan mata-mata asing dengan jaminan perjanjian. Lalu ada kaum misionaris mendirikan berbagai pusat kajian, dan pusat kajian itu menjadikan terjadinya perang pemikiran. Perang pemikiran ini sudah sejak lama dipersiapkan oleh orientalis Barat dengan mendirikan pusat kajian ketimuran pada abad ke-14 Masehi. Dapat disimpulkan bahwa gerakan misionaris dan orientalis ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari imperialisme Barat kepada khilafah Islam. Lalu sejak abad pertengahan ke-18 pada abad ke-18 Masehi, gerakan-gerakan Wahabi di Hijaz telah dimanfaatkan oleh Inggris melalui agennya untuk menyulut pemberontakan di berbagai wilayah khilafah. Lalu ada faktor internal yang kedua, yakni kekeliruan dalam menerapkan Islam.
Lalu ada faktor internal yang kedua, yakni kekeliruan dalam menerapkan Islam. Di sini terjadi banyak penyimpangan, seperti undang-undang yang tidak mengatur pengangkatan khalifah, sehingga setelah berakhirnya kekuasaan Sulaiman Al-Kanuni, yang diangkat menjadi khalifah justru orang-orang lemah. Nah, sejak penaklukan Konstantinopel oleh khilafah pada abad ke-15, Eropa Kristen telah melihat penaklukan ini sebagai awal dari masa ketimuran. Pada abad ke-17, yakni puncak dari kelemahan Turki Utsmani, dimanfaatkan oleh Austria dan Venesia untuk mengganti kekhilafahan. Lalu banyak wilayah-wilayah dari Turki Utsmani yang akhirnya direbut oleh mereka. Lalu ada Mustafa Kemal Pasha atau Mustafa Kemal Atatürk adalah tokoh pembawa perubahan Turki Utsmani. Ia adalah seorang yang gemar memberontak. Ia memenangkan perang kemerdekaan pada September 1922 Masehi. Kemenangannya ini membuat posisinya semakin kuat sehingga pada tanggal 6 Desember 1922 dia mengumumkan untuk pertama kalinya penghapusan khilafah Islam dan pembentukan republik pada sidang tanggal 9 Agustus 1923. Lalu dia mengangkat dirinya sebagai presiden pertama dari Republik Turki ini. Dengan demikian, kerajaan Turki Utsmani ini pertama kali dipimpin oleh Khalifah Salim ini akan berakhir pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Majid II pada tahun 1340 sampai 1342 atau 1922 sampai 1924 Masehi. Nah, dari perjalanan Turki Utsmani ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kerajaan Utsmani menjadi penutup kekhilafahan Islam. Lalu pada masa Utsmani begitu banyak kemajuan dari berbagai macam bidang, dan setelah Utsman meninggal, mulailah banyak kemunduran dari berbagai macam bidang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.